Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para segenap lintas sektor Kelurahan Karangjati. Karena kita ada pembatasan pertemuan dalam pertemuan lintas sektor, maka yang kami undang dalam pertemuan kemarin hanya beberapa RT saja. Untuk RT lain, maka kami buatkan link video ini, semoga bisa mengikuti. Baik, ini saya share materi Loka Karya Mini Tribulanan lintas sektor di bulan Agustus 2020. Agenda pertemuan ini pertama mengenai peta kesehatan Kelurahan Karangjati terkait dengan COVID-19. Yang kedua adalah sosialisasi protokol terbaru COVID-19, peran lintas sektor dalam pandemi COVID-19, evaluasi dan rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah peta kesehatan Karangjati 2020. Dalam hal ini saya yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Semoga para RT terutama bisa mengetahui kondisi kesehatan masing-masing warga di wilayahnya. Ini adalah peta persebaran kasus positif COVID-19 update sampai 24 Agustus. Setelah 24 Agustus setiap hari kami ada update dan kasusnya terus bertambah. Ada beberapa kasus yang masih isolasi mandiri, tapi sebagian besar sudah sembuh dan sudah dinyatakan selesai isolasi. Kita lihat kasusnya di sini ya, mulai bulan April yang ini ada 2 kasus, Mei 0 kasus, Juni 1 kasus, Juli 4 kasus, dan Agustus 14 kasus. Jadi kasusnya meningkat sangat tinggi di bulan Agustus ini, dan kematiannya masing-masing bulan Juni, Juli, dan Agustus 1 kasus. Kita bisa lihat grafiknya di sini yang paling bawah, bahwa peningkatannya sangat tinggi. Dan kita bisa lihat di sini sudah ada petanya masing-masing RT, mulai zona hijau ini tidak ada kasus, mulai April yang hanya ada 1 kasus, ini RT 5, 16, 17, 28, 32, 33, 36, 39. Untuk setelah 24 Agustus bisa berubah ya karena ada penambahan kasus. Yang ada 2 kasus RT 37 dan 40, 3 kasus di RT 12 dan 4 kasus di RT 38. Untuk kasus-kasus ini beberapa sudah saya infokan ke RT masing-masing untuk membantu isolasi mandiri warganya. Jadi COVID-19 ini seperti kita tahu bahwa ada beberapa kelompok rentan. Yang pertama adalah kelompok penderita penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit tidak menular. Kelompok rentan ini yang dimaksud adalah bila dia terkena COVID-19, maka dia berpotensi untuk kasusnya menjadi kasus yang berat, jadi memerlukan perawatan di rumah sakit. Sementara banyak yang kasus tanpa gejala atau gejala ringan saja, itu sebagian besar adalah orang-orang yang tidak punya penyakit komorbid. Namun tetap saja ada beberapa juga sekitar 30%, yaitu orang yang tidak punya penyakit komorbid pun bisa mengalami gejala sedang sampai berat. Jadi tidak bisa dipastikan apakah penyakit komorbid ini berkorelasi dalam beratnya kasus COVID. Namun tetap saja kita harus tahu pemetaan kasus komorbid di wilayah kita, bahwa kita masih banyak kasus seperti penyakit tidak menular yaitu hipertensi dan diabetes mellitus yang banyak pada masa COVID ini tidak terkontrol karena penderitanya banyak yang tidak berobat ke puskesmas karena mungkin takut atau khawatir ya terjadi penularan di fasilitas kesehatan. Ini obesitas dan dislipidemi juga termasuk diantara komorbid yang menyebabkan COVID-19 menjadi gejala sedang sampai berat. Ini adalah persebaran perilaku merokok. Kita tahu bahwa merokok menyebabkan cacat pada paru-paru, dan tentunya COVID-19 ini penyakit yang menyerang sebagian besar menyerang paru-paru, sehingga perilaku merokok bisa memperberat kondisi COVID-19. Ini adalah peta persebaran lansia. Kita banyak lansia. Kita tahu bahwa lansia sangat rentan jika terkena COVID, maka gejalanya menjadi sedang dan berat. Ini hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi selain lansia juga dia punya penyakit komorbid. Jadi sebagian besar lansia kita memiliki komorbid, jadi kita harus waspada pada lansia-lansia kita. Ini balita. Balita juga karena sejak bulan April kalau nggak salah, posyandu kita tutup karena sangat berisiko yang mengumpulkan orang, jadinya banyak balita tidak terpantau. Ini adalah DPRS kita di tahun 2019 masih 69% ya. Dan ini peta stuntingnya di 2019 kita punya 65 kasus stunting atau 8,5%. Di tahun ini belum dihitung, tapi kemungkinan bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah DPRS-nya. Jadi banyak balita tidak terpantau gizinya. Jadi ini yang saya khawatirkan karena balita-balita ini juga sangat rentan untuk menularkan COVID-19. Jadi kita harus memperhatikan gizi balita kita. Sebisa mungkin kita tetap memantau, bisa menggunakan buku KIA atau pemantauan mandiri oleh ibu-ibu balita ini. Kemudian yang dikhawatirkan dari COVID-19 juga banyak timbulnya penyakit-penyakit menular lain, contohnya DBD dan TB. Ini kita lihat ABG, angka bebas jentik kita adalah 82%, jadi masih sangat rendah. Jadi mungkin karena takut juga ya, jadi juru pemantau jentik, kadar jumantik kita banyak yang tidak benar-benar menabur ke semua rumah. Jadi banyak saat kita periksa di lapangan
saat ada kasus DBD, kami melakukan penyelidikan epidemiologi, ternyata masih banyak jentik di rumah-rumah warga. Jadi ini sangat dikhawatirkan ya, karena banyak yang lalai menaburkan abatel, banyak yang tidak melakukan 3M+, akhirnya kasus-kasus DBD semakin banyak. Ini di tahun 2009 kita ada 40 kasus, ini kita di setengah tahun awal sudah 20-an kasus, jadi bisa kemungkinan akhir tahun bisa lebih tinggi kasusnya. Jadi saya harapkan kerjasamanya Bapak Ibu RT untuk mengingatkan warganya melakukan 3M+, supaya tidak meningkat kasus DBD ini. Kasus TB juga banyak yang tidak terpantau, karena sekarang lebih fokus ke COVID ya, jadi kalau ada batuk lama kadang tidak periksa atau tidak terpantau ini DBD. Jadi padahal kasusnya cukup banyak. Tahun lalu ada 28 kasus di Karangjati. Berikutnya saya sosialisasikan kembali tentang protokol COVID-19, terutama yang terbaru ya, karena yang protokol sehari-hari kan tentunya sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Ini mengingatkan saja tentang tanda-tanda gejala coronavirus disease, memang tidak ada yang khas. Jadi demam, batuk pilek, batuk lesu, sakit tenggorokan, sesak nafas. Sekarang ada anosmia atau kesulitan mencium bau atau merasakan makanan gitu. Jadi gejalanya tidak khas, jadi sering mirip dengan gejala flu biasa atau tipes, kadang dikira demam berdarah seperti itu. Jadi sekarang kita perlu waspada untuk demam, batuk, pilek, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan karena dikhawatirkan itu sudah gejala awal ya, karena di Balikpapan sudah semakin banyak kasusnya. Penularannya tentunya melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Bisa juga melalui kontak seperti menyentuh dan berjabat tangan. Jadi kita hindari hal-hal seperti ini. Juga menyentuh permukaan benda yang ada virus di atasnya. Kemudian setelah menyentuh permukaan benda, kita menyentuh mulut dan hidung atau mata sebelum cuci tangan. Jadi perilaku mencuci tangan, tidak bersentuhan, menjaga jarak, dan hindari droplet dengan menggunakan masker. Itu adalah pencegahan paling utama dalam penularan COVID-19. Ya, ini adalah 5 hal penting untuk mencegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kalau tidak ada cuci tangan pakai sabun, bisa pakai hand sanitizer. Kemudian lakukan aktivitas sebisa mungkin di rumah saja. Jadi kalau tidak penting sekali, sebaiknya tidak usah keluar rumah. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Jika kita terpaksa keluar rumah mungkin karena bekerja atau ada keperluan, selalu jaga jarak dengan orang lain. 1 meter minimal, kalau bisa 2 meter. Dan hindari yang banyak kerumunan. Jadi selalu pilih tempat yang sepi ya. Keempat, tidak berjabat tangan. Di tangan ini paling rawan menularkan karena orang rata-rata kalau droplet batuk atau pakai tangan. Masih belum ada etika batuk yang baik di masyarakat. Jadi tangannya banyak dropletnya, habis pegang apa, dan dia menyentuh permukaan benda. Itu yang bisa menularkan. Yang kelima, selalu pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Ini wajib ya, karena masker ini adalah pertahanan utama bagi setiap orang. Pertahanan tambahan, tentunya kita perlu meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Bisa dengan konsumsi gizi seimbang, tidak merokok, minum suplemen vitamin, terutama yang mengandung vitamin C, vitamin zinc, itu boleh. Kemudian selalu lakukan aktivitas fisik atau senam ringan. Tentunya jangan berkumpul ya, jadi di rumah masing-masing, di halaman, seperti itu. Istirahat cukup dan kendalikan penyakit penyerta. Jadi kalau ada penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, kanker, harus berobat teratur. Jangan karena takut ke fasilitas kesehatan malah tidak berobat, jadinya malah gula darahnya tidak terkontrol. Bahaya kalau sampai kena COVID, bisa menimbulkan gejala berat. Kemudian, nah ini, terapkan etika batuk dan bersin. Selalu gunakan masker. Sering kita lihat kalau orang batuk atau bicara justru maskernya dibuka, itu salah ya. Jadi kalau batuk, bersin, termasuk bicara, jangan malah dibuka maskernya, justru harus pakai masker. Karena kalau kita buka masker, justru kita menyebarkan droplet kita ke udara dan bisa terkena orang lain. Kemudian bila kita batuk atau bersin, selalu tutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam, begini ya. Jangan pakai tangan begini. Ya, kalau kita pakai tangan kita itu selalu menyentuh barang-barang, itu yang bisa menularkan. Kita nggak sadar, kita habis gini, terus tangan kita pegang anak, memegang keluarga kita, atau memegang meja, memegang piring, memegang sendok, yang kemudian akan dipegang oleh orang lain, memegang gagang pintu, saklar, gitu ya. Sementara kalau kita begini, siku kita tidak mungkin menyentuh benda lain, jadi kita lebih aman kalau kita terpaksa batuk atau pilek, kita kebetulan nggak pakai masker, seperti ini tutup. Termasuk kalau pakai masker juga sebaiknya tetap seperti ini, cara batuk atau bersinnya. Karena kalau walaupun kita pakai masker, kadang ada droplet-droplet kecil yang tetap keluar. Jadi seperti ini, kalau batuk dan pilek seperti ini. Kalau ada tisu, kita sempat sebelum batuk dan bersin kita sempat ambil tisu, boleh pakai tisu ditutup, setelah itu tisunya dibuang di tempat sampah tertutup. Dan setelah batuk dan bersin, segera cuci tangan pakai sabun. Seperti itu etika batuk dan bersin, saya harapkan masyarakat bisa melakukan seperti itu. Kemudian menjaga jarak. Jika kita harus ke tempat umum, selalu pakai masker.
Ya. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hindari ke tempat wisata terutama yang ramai. Ya. Hindari kerumunan dan keramaian. Nggak usah pergi-pergi keluar kota atau keluar negeri kecuali ada keperluan yang sangat penting yang tidak bisa ditunda ya. Sebaiknya tidak menerima tamu atau berkunjung. Kalau mau silaturahmi bisa melalui media-media online ya, bisa lewat WA atau video call dan sebagainya. Sekarang banyak media-media online yang gratisan ya. Bekerja, belajar, beribadah di rumah saja. Tidak usah bersalaman lagi ya. Kalau salaman cukup seperti ini. Sudah kita budayakan seperti ini. Kita masa pandemi tidak usah bersalaman ya. Anak-anak sebaiknya bermain di rumah. Sering saya lihat ya, walaupun sekarang school from home ya, sudah sekolahnya sudah di rumah, tapi tetap saja main-main ke tetangga. Percuma aja. Kalau ada satu yang kena, anak-anak itu sangat rentan menularkan. Mereka paling susah disuruh disiplin pakai masker, apalagi suruh cuci tangan, ya susah ya. Jadi sebaiknya kalau bermain di rumah aja, nggak usah ke tetangga-tetangga. Kalau mau bermain dengan teman-temannya, gunakan media online. Dan tunda mudik ya, kalau mudiknya paling sering menularkan penyakit, membawa penyakit. Kemudian jika kita sendiri sakit, tolong sadar diri, tidak usah mengunjungi orang tua kita, terutama yang berumur di atas 60 tahun. Dan jika kita tinggal satu rumah, tolong jangan berinteraksi dengan lansia. Jadi kalau kita tahu kita lagi sakit, kita habis kerja, nggak tahu dapat virus dari mana, kita batuk, pilek, jangan interaksi dengan orang tua kita lansia yang di rumah. Itu sangat berisiko. Sebaiknya kita langsung pisah kamar ya, kamar sendiri dan memakai peralatan makan sendiri sampai kita benar-benar sembuh. Nah, ini isolasi mandiri. Jika kita termasuk kategori suspek, artinya kita ada gejala batuk, pilek, demam, kemudian kita adalah kontak erat dari penderita positif, misalnya ada teman kerja atau saudara kita yang positif dan kita sering berinteraksi dengan beliau, atau kita termasuk konfirmasi positif, kita sudah di swab hasilnya positif, tapi gejalanya ringan atau sedang ya, atau tanpa gejala atau ringan. Jadi kita harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi tidak lagi kalau konfirmasi positif tidak ada gejala atau gejala ringan, tidak lagi di rumah sakit ya, rumah sakit penuh sekarang. Jadi dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Seperti apa itu isolasi mandiri? Seperti ini ya. Jadi di rumah selama 10 hari. Ya, kalau ada gejala ditambah 3 hari, jadi 10 plus 3 hari. Kalau nggak ada gejala cukup 10 hari. Gunakan masker selama masa isolasi diri, tetap di rumah, tidak boleh pergi bekerja ke sekolah atau ke tempat-tempat umum. Kemudian hindari pemakaian bersama peralatan makan dan peralatan mandi dengan anggota keluarga yang lain. Jadi peralatan sendiri semua. Harus mengisolasi diri dan pantau suhu tubuh dan gejala seperti batuk pilek lainnya dan laporkan ke puskesmas. Jadi isolasi mandiri ini dalam pantauan puskesmas masing-masing sesuai tempat tinggal. Kemudian lapor ke puskesmas jika ada kondisi yang memburuk, misalnya mungkin puskesmasnya lupa memantau hari ini ya, bisa lapor kita. Kalau misalnya tiba-tiba sesak, segera lapor ke puskesmas. Dan gunakan kamar terpisah ya, kamar mandi kalau bisa terpisah. Kalau tidak bisa terpisah, tolong dibersihkan, didesinfeksi rutin. Lalu rutin bersihkan rumah dengan cairan desinfektan, bisa dengan pembersih kaca atau pembersih lantai itu bisa. Terutama daerah yang sering disentuh seperti saklar, terus gagang pintu, ya meja-meja mungkin yang sering disentuh ya. Dan hindari stres dan tetap optimis. Stres bisa menurunkan imunitas sehingga gejala kita bisa semakin berat. Jadi lakukan aktivitas fisik, berjalan-jalan, berjemur, hobi di rumah, lakukan ya, makan makanan bergizi seimbang, dan usahakan ventilasi rumah itu bagus, jadi selalu dibuka jendela dan dapat sinar matahari. Komunikasi dengan keluarga walaupun serumah sebaiknya melalui media sosial ya, bisa WA atau telepon saja. Jadi jangan seminimal mungkin kita berinteraksi dengan keluarga pada saat isolasi mandiri. Nah, ini perlu ya, terutama yang bekerja di perkantoran atau di tempat tertutup seperti kafe atau warung makan yang tempatnya ber-AC gitu. Kita harus mematuhi protokol seperti ini. Ventilasi, durasi, dan jarak. Ingat ini. Jadi hindari berada di ruang tertutup. Hindari tatap muka dalam durasi yang lama. Hindari interaksi jarak dekat dengan orang lain. Ruang tertutup ini risiko sangat tinggi ya, walaupun kita sudah jaga jarak, kadang-kadang kalau ruang tertutup, terutama AC sentral, tetap saja droplet di dalam ruangan itu bisa disebarkan ke seluruh ruangan. Jadi sangat berbahaya. Jadi perhatikan dan waspada akan ventilasi, durasi, dan jarak. Selalu pakai masker dan jaga ventilasi ruangan tertutup dengan membuka jendela dan pintu. Bisa ditambah kipas angin untuk mempercepat perputaran aliran udara segar. Jika ventilasinya terlalu kecil, tambah kipas angin supaya cepat berganti udaranya. Karena bila ada droplet, dia akan tetap ada di situ kalau tidak keluar. Ya. Jadi kalau dengan dibantu dengan angin, dia keluar, jadi virus-virus yang ada bisa cepat berganti. Usahakan durasi bertemu dan bercakap dengan orang lain maksimal 5-15 menit. Kalau lebih dari 15 menit, lakukan online. Walaupun ruangan sebelahan, sebaiknya kita berinteraksi online saja. Kemudian jaga jarak dengan lawan bicara atau orang lain dalam ruangan sejauh 2 meter.
Dan batasi jumlah orang dalam satu ruang publik. Walaupun sudah jarak 2 meter, kalau ruangannya banyak, begitu satu orang kena, satu orang batuk atau satu orang bicara, ada droplet yang mengandung virus, bisa disebarkan ke seluruh ruangan kalau ruangannya ber-AC dan tertutup. Karena itu atur supaya ruangan tidak terlalu ramai. Nah, ini contoh kasus aja ya, tentang ventilasi. Ada kasus di sebuah restoran di Cina dengan ventilasi tertutup, 10 orang tertular padahal mereka tidak berinteraksi langsung. Transmisi virusnya melalui aliran udara AC. Kemudian kasus kedua, ada 97 pegawai call center di ruang bekerja yang sama di Korea Selatan tertular COVID. Ruangan dan lantai lain tidak tertular, jadi hanya di satu lantai saja. Itu disebabkan karena tidak ada aliran udara segar dan jendela pada gedung lantai tinggi, sehingga virusnya teresirkulasi oleh AC. Risiko tertular COVID dalam ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara buruk 18 kali lebih tinggi dibanding di ruang terbuka. Itulah bahayanya kalau mungkin ada warga yang bekerja di ruangan tertutup ya, mungkin di perkantoran atau di walaupun rumah makan, kafe, kalau dia tertutup risikonya sangat tinggi. Durasi juga, semakin lama durasi berinteraksi, semakin tinggi risiko terkena COVID. Risiko tertular COVID rendah kalau kita cuma ketemunya sepersekian detik, seperti bapak-bapak di jalan dengan orang yang COVID positif, tidak perlu terlalu khawatir ya, terutama kalau dua-duanya pakai masker. Tapi kalau kita interaksinya lama, apalagi nggak pakai masker, ya itu baru kita khawatir. Jadi sudah diteliti bahwa jumlah virus yang dilepaskan saat berbicara 5 menit sama saja dengan 1 kali bersin atau batuk. Kalau kita bersin atau batuk, itu ribuan droplet keluar ya. Tapi kalau kita bicara, itu juga ada droplet kecil-kecil yang keluar. Kecil-kecil. Nah, tapi kan sedikit konsentrasinya. Tapi kalau kita intensitas kita bicara lama sampai 5 menit, itu sama saja dengan 1 kali batuk yang ribuan droplet itu. Jadi kecil-kecil tapi berakumulasi banyak. Itu yang menyebabkan penularan. Jadi diusahakan kita jangan banyak berbicara ya, berinteraksi, kalau bisa semuanya online gitu, seperti lewat WA, itu lebih aman buat kita. Jadi kurangi banyak berbicara apalagi dalam durasi yang lama. Semakin lama berinteraksi dengan seseorang, semakin tinggi risiko tertular. Jadi paparan virus berhasil kalau durasi waktunya semakin lama. Jarak ya. Minimum jarak adalah 2 meter dengan orang lain ya, hindari ruang publik yang ramai. Saat batuk atau bersin, tanpa sadar kita akan menyemburkan partikel air liur besar atau droplet yang mengandung virus. Droplet itu bisa menyebar ke seluruh ruangan lalu jatuh di tanah, tapi jaraknya maksimal 1-2 meter dari orang yang bersin atau batuk itu. Nah, kalau kita berjarak 2 meter dari orang tersebut, maka kita bisa terhindar dari droplet-droplet besar. Tapi kadang kalau bicara ada droplet-droplet kecil, ada droplet-droplet batuk juga, droplet besar 2 meter, tapi droplet kecil kadang ada yang terbang-terbang di udara gitu. Ya, bisa terbawa angin dan mengapung di udara sampai 20 menit. Itulah yang berbahaya kalau di ruang tertutup. Nah, ini kasus yang tadi ya, saya lihat kan. Ya, ini dilihat di sini ya. Ini di sebuah restoran di Cina, ada satu orang ini, dia positif COVID. Dia baru tahu positif setelah dia pulang ya. Jadi satu orang dia positif, begitu pulang dia merasa tidak enak badan, periksa dan ternyata positif. Terus dia di tracing, habis kemana? Dia bilang dia habis makan di sini. Jadi dengan keluarganya. Ternyata dalam satu meja 5 orang ya, 4 orang tertular dari dia. Kemudian di meja lainnya ini bukan keluarga ya, orang lain, cuma berjaraknya cukup jauh nih sebenarnya. Yang paling jauh ini 4,5 meter, 4,5 meter dari penderita. Dia juga tertular gitu. Jadi dalam satu ruangan ini ada 9 orang tertular COVID. Padahal jaraknya cukup jauh. Kita lihat juga dari durasinya. Durasi adalah hal yang sangat penting. Kita lihat ya dari pasien yang tadi. Meja A dengan meja B, ya, mereka berinteraksi lamanya selama 53 menit. Dengan meja C, 75 menit. Sedangkan dengan meja D hanya 18 menit. Meja D ini mungkin datang duluan ya, jadi dia selesai duluan, pulang duluan. Jadi meja D tidak tertular, sementara meja C dan meja B tertular karena dia interaksi dengan meja A ini cukup lama, walaupun mereka bukan keluarga ya. Jadi yang tertular adalah yang interaksinya lama dalam satu ruangan. Nah, kemudian dilihat juga jalur AC-nya. Nah, ini kelihatan ya jalur AC, aliran udara AC. Pasiennya tadi kan pasien O ini yang di tengah di meja A ini ya. Jadi dia berbicara satu meja, tapi di meja B dan meja C juga tertular karena aliran udaranya seperti itu. Makanya meja-meja sebelah ini tidak tertular. Jadi peneliti percaya bahwa AC memegang peranan penting. Artinya udara berputar terus-menerus antara ketiga meja tersebut berisi virus dari pasien O itu ke atmosfer udara pada pasien lainnya. Karena itu kita sarankan untuk restoran, warung, atau apapun ya harus menjaga jarak. Jadi tiap meja harus sekitar 2-3 meter dan dikurangi jumlah kursinya. Jadi sekarang sudah ada pembatasan layanan ya. Kemudian ventilasi harus diperhatikan.
harus dibuka semua jendelanya walaupun tidak nyaman ya. Terus hindari suara latar musik karena akan menyebabkan orang bersuara keras. Akhirnya kalau orang semakin bersuara keras, droplet yang keluar makin banyak, akhirnya makin menyebar virusnya. Jadi di resto-resto hindari memakai musik yang terlalu keras. Kalau bisa tidak usah pakai musik. Tentunya resto-resto, kafe diutamakan menggunakan take away. Jadi jangan makan di tempat, itu lebih berbahaya. Karena orang makan pasti nggak pakai masker, pasti pada buka masker tuh. Jadi itu penularannya sangat tinggi di tempat-tempat makan. Kemudian sebisa mungkin menyelenggarakan makanan di luar. Jadi lebih baik di luar walaupun mungkin panas atau gimana ya. Jadi sebaiknya pilih meja yang di luar. Gitu. Jadi tidak usah dalam ruang tertutup. Baik, ini kasus lain lagi di call center. Call center di Korea Selatan ya. Kalau call center pegawainya kan selalu bicara ya, selalu terima telepon, bicara pada pelanggan seperti itu kan. Ini call center ini dalam satu ruangan ada 179 orang. Kemudian ada satu yang kemudian sakit, diperiksa ternyata COVID positif. Diperiksalah satu ruangan, ternyata ada 79 orang, artinya 57% tertular positif COVID. Jadi kontak erat dalam satu ruangan dalam periode waktu tentu perannya sangat penting ya dalam penularan. Ini di lantai yang sama ya dengan call center, ada di ruangan sebelah. Di ruangan sebelahnya hanya 5 orang yang tertular, karena di sana ada pembatasnya, pembatas kaca gitu ya. Pembatas kaca. Jadi call center juga, cuma yang ruang sebelah ada pembatas kaca, ternyata di pembatas kaca itu hanya 5 orang yang tertular. Ini dia adalah gedung 19 lantai. Dia di lantai 11. Ternyata di lantai bawahnya, lantai 10 dan lantai 9, hanya 3 orang yang positif tertular dari 927 orang pegawai. Walaupun mereka liftnya sama ya, berbagi lift, berbagi lobby. Lobbynya kan pasti sama di lantai bawah. Dan ruang bersama yang lain. Tapi mereka kalau lewat lift sama lewat lobby kan interaksinya nggak lama ya. Jadi memang interaksi yang lama, durasi yang lama, ruang tertutup itu sangat penting dalam penularan. Jadi pencegahannya seperti apa? Sebaiknya dibatasi jumlah pegawai dalam satu ruangan. Terus duduknya jangan berhadapan, jadi selalu dibuat zigzag seperti ini. Harus ada ventilasi alami, mencegah keputaran kembali partikel yang terinfeksi. Jadi dibuat ventilasi, jangan ber-AC saja, bisa ditambah dengan ventilasi mekanik. Hindari berkumpulnya pekerja, baik saat rapat maupun makan minum di satu ruangan atau ruang ganti. Jadi tidak boleh kumpul-kumpul lagi antar pekerja. Kemudian ruang staf yang bekerja dengan telepon atau banyak bicara harus dipisah dengan ruang lainnya. Karena kalau dia banyak bicara pasti banyak droplet. Jadi sebaiknya tidak dalam satu ruangan. Dan hindari sentuhan fisik, tidak menggunakan bahan misalnya makanan sendok bersama yang dicuci, tapi kan kadang cuci nggak bersih ya. Itu yang menyebabkan penularan. Ini yang baru terjadi, klaster Starbucks di Korea Selatan, mungkin sudah banyak di berita ya. Satu pengunjung, ini super spreader ya dia, satu pengunjung menginfeksi 56 orang lainnya. Ini adalah Ibu A, dia ke Starbucks, nongkrong di Starbucks 2-2,5 jam. Dia menularkan ke 27 orang yang juga pengunjung di situ. Kemudian 27 orang ini menularkan lagi ke 29 orang keluarganya, mungkin yang penularan sekunder. Jadi Ibu A, seorang perempuan 30 tahun, datang ke kedai kopi Starbucks di Korea Selatan selama 2-2,5 jam, makan, minum, ke toilet di kedai tersebut. Besoknya, dia menyatakan gejala dan dinyatakan positif. Bagusnya kalau di Korea Selatan ada kontak tracing-nya, melacak kesebaran. Dari hasil tracing, dalam 2-2,5 jam dia di kedai kopi, dia berhasil menularkan ke 27 customer lainnya dan ke 29 orang individu sekunder. Ya, gitu. Jadi hanya 2 jam saja dia nongkrong di sini. Cuma karena di Starbucks kan kafe minum, ya, pasti dia lepas masker. Dia tidak pakai masker. Pengunjung lainnya juga tidak pakai masker karena mereka makan dan minum di situ. Ada jendelanya, ada 6 AC sentral dalam Starbucks itu. Ada 80 pengunjung dengan social distancing. Jadi sudah dikasih jarak oleh Starbucks, sudah social distancing. Jarak antar kursi sudah 1 meter. Ada jendela, tapi dibukanya kecil, jendelanya kecil dibanding ukuran ruangannya. Dibuka kecil 10 menit 2 kali sehari. Jadi tidak efektif juga ya, hanya 2 kali sehari jendelanya dibuka. Kemudian Ibu A ini duduk tepat di bawah AC. Jadi begitu dia ngomong, begitu dia mengeluarkan droplet, itu langsung menyebar ke seluruh ruangan karena dia pas di bawah AC. Dia memesan minum tidak pakai masker. Ya. Jadi ventilasi itu penting ya. Berada di ruangan tertutup full AC membuat virus teresirkulasi. Sehingga membuka jendela 10 menit 2 kali sehari nggak cukup untuk resirkulasi semua udara di ruangan. Dari durasinya 2 jam, waktu yang sangat cukup lama ya, Ibu A menularkan ke semua pengunjung lain, baik langsung lewat droplet maupun tidak langsung, toilet dengan pintu udara permukaannya. Jarak, walaupun sudah ada social distancing di Starbucks 1 meter antar meja,
tapi tetap terjadi transmisi karena kapasitas ruangannya mungkin terlalu ramai 80 pengunjung ya. Yang bagus, yang mencerahkan, seluruh pegawai Starbucks tersebut 4 orang tidak ada yang tertular walaupun interaksi dengan customer karena pegawainya pakai masker, customernya nggak pakai masker, mereka kan nongkrong makan minum. Pegawainya aman. Jadi masker itu adalah pertahanan terpenting bagi kita. Pengunjung pasti pakai masker kalau makan dan minum, sehingga risiko infeksinya sangat tinggi. Seperti itu. Kasus berikutnya lagi ya, ada 2 bus transportasi. Mereka mau beribadah ke Kuil ya di Wuhan, Cina kalau nggak salah ini. 2 bus mereka ke Kuil, tempat peribadatan. Begitu pulang, salah satu merasa tidak enak badan, diperiksa ternyata positif. Ya ini kelihatan di sini ya, yang di tengah ada tulisan penumpang X-nya, ini yang positif. Begitu diperiksa satu bus, ternyata dia menularkan 23 penumpang dalam satu bus tersebut. Walaupun kursinya jauh ya, yang di belakang, yang di depan kan kursinya jauh dari dia. Tapi karena dalam bus, pasti kan bus ber-AC ya, sirkulasi udaranya di dalam saja, tidak ada ventilasi karena jendelanya tutup semua. Itulah, jadi satu bus ini 23 penumpang tertular. Sementara bus satunya, walaupun mereka sama-sama ke Kuil dan sama-sama beribadah di Kuil, tidak ada yang tertular. Beribadah mereka selama 150 menit, tapi tidak satu pun yang terkena virus di bus satunya. Jadi hanya di dalam satu bus ini. Jadi transportasi publik, ruang tertutup itu juga sangat berisiko. Ya, ini kita harus waspada dengan protokol kesehatan di kawasan perkantoran ya, karena rata-rata perkantoran itu selalu ruang tinggi ber-AC dan ventilasi minimum. Jadi sangat penting melaksanakan protokol ventilasi, durasi, jarak diperhatikan. Ya, ini kalau ventilasinya bagus, maka bila ada virus dalam satu ruangan bisa langsung keluar, jadi terdispersi, apa ya istilahnya, hilang, banyak yang hilang, jadi konsentrasi virusnya lebih rendah. Tapi kalau dalam satu ruangan semakin banyak, begitu ada satu orang yang terkena virus, dia berbicara, konsentrasi virusnya semakin menumpuk, semakin lama dia berbicara, sementara tidak ada udara untuk menetralkan, akhirnya orang yang ada di situ bisa tertular. Jadi untuk meminimalkan, kita perlu membuka semua jendela dan pintu jika ada di ruang tertutup ya. Minimalisir pemakaian AC. Gunakan alat yang dapat membantu sirkulasi, contohnya exhaust atau blower, penyaring filter seperti filter HEPA kalau ada, atau air purifier ya, banyak sekarang dijual ya. Juga ada lampu UV sterilisasi, tapi ini tentunya harus tidak ada orang di ruangan saat steril. Untuk jangka panjang, tentunya harus memperbaiki sistem ventilasi atau ditambah hal-hal seperti nomor 2 tadi, seperti ada exhaust kayak gitu. Hindari overcrowding atau terlalu ramai, terutama di transportasi umum dan gedung. Batasi jumlah orang 50% di ruang tutup. Jadi kalau kapasitas di ruangan biasanya misalnya 100 orang, sekarang dikurangi jadi 50 orang aja. Ini masker. Masker ini sangat penting ya. Kalau kita tidak sama-sama tidak pakai masker, satu COVID pasti 100% tertular. Nah, tapi kalau satu COVID tidak pakai masker, tapi satunya pakai masker, kemungkinan penularannya masih berkurang, tinggal 70% ya. Karena yang tidak pakai masker ini, yang positif COVID, tentunya dia tetap mengeluarkan droplet sekitar udara ya. Udaranya saat dihirup oleh orang yang pakai masker bisa tersaring, tapi tetap ada yang mungkin bocor-bocor ya, tetap ada yang tembus ke dalam masker, jadi bisa tetap tertular 70%. Tapi di gambar kedua ini, kalau misalnya pembawa COVID tersebut memakai masker, penularannya 5%, karena dia setiap bicara, setiap batuk atau setiap apa, sudah tersaring oleh maskernya, jadi konsentrasi yang keluar di udara sedikit. Jadi kemungkinan penularan tetap ada pada orang yang tidak pakai masker, tapi hanya 5%. Nah, kalau dua-duanya pakai masker, ya tentunya semakin rendah. Potensi penularannya hanya 1,5%, ya semakin rendah lagi. Nah, kalau dua-duanya pakai masker dan jaga jarak 2 meter, lebih rendah lagi ya, bisa di bawah 1%, 0,5% gitu ya. Nah, terakhir kalau dua-duanya di rumah saja, tentunya 0%, tidak mungkin tertularkan sama-sama di rumah masing-masing gitu. Jadi sebaiknya kita biasakan mulai sekarang pakai masker. Biasakan, bukan mulai sekarang ya, mulai berbulan-bulan yang lalu selalu kita masyarakatkan untuk pakai masker. Kita tidak tahu orang sebelah kita ini mungkin membawa COVID tapi tanpa gejala kan bisa aja. Jadi sebaiknya kita pakai masker. Kita juga nggak tahu, mungkin saja kita membawa COVID bisa menularkan keluarga kita. Jadi pakailah masker. Nah, memakai masker juga harus betul ya, seperti yang ini. Memakai masker harus sampai atas hidung dan dagu, jadi benar-benar tertutup semua. Samping-samping ini jangan ada yang bocor-bocor ya. Jadi atas, samping, sampai bawah dagu ini jangan ada udara yang bocor. Kadang kita kalau sudah pakai masker, masa pengap ya, kita longgar-longgarin gini nih, tarik gitu, biar longgar, biar terhirup udaranya, samping-samping udara. Itu berbahaya sekali ya. Jadi hidung kita ini kan menghisap ya. Kalau kita bernafas kan hidung menghisap kayak vakumnya, kita menghisap. Jadi udara yang terhisap itu kalau masker kita rapat pasti udaranya tuh melewati
saringan kain atau masker kita itu, jadinya tentunya rasanya jadi tidak nyaman ya memang karena sudah tersaring. Tapi kalau kita tarik-tarik, lebih nyaman ya. Pasti udara yang kita hirup itu pasti dari bocoran-bocoran ini, bukan dari sini. Ya. Karena kita kalau vakum kan pasti yang dihisap adalah udara yang paling ringan, yang tidak terhalang sesuatu. Jadi sama aja nggak pakai masker kalau kita longgar-longgarin kayak gini, karena yang terhirup adalah udara-udara yang bocor-bocor itu ya. Jadi gambar kedua ini yang tengah atas ini tidak boleh ya, itu longgar. Jadi pasti bernafasnya dari samping, sama aja nggak pakai masker itu. Terus gambar ketiga yang atas ini itu maskernya nggak sampai hidungnya, jadi cuma mulut aja. Ini mungkin aman buat orang lain ya, karena dia rata-rata kalau menyebarkan COVID kan lewat bicara atau lewat mulut ya, lewat droplet bicara. Dia aman kan, dia tiap bicara selalu disaring, tapi nggak aman buat dirinya karena dia menghirup udara itu pasti tidak disaring oleh masker, jadi bisa menghirup udara orang lain yang terkena COVID. Gambar keempat yang bawah kiri, waduh ini ini maskernya buat hiasan ya, buat kalung aja, jadi benar-benar tidak aman ya. Sering kita lihat orang-orang yang seperti ini ya, udah bosan pakai masker diturunkan ke leher gitu. Itu tidak boleh. Jadi di leher kita ini kemungkinan juga banyak droplet karena kita kan seperti saya bilang tadi ya, hidung kita seperti vakum, menghirup udara sekitar radius setengah meter dari sekitar kita. Jadi udara-udara sekitar tuh terhirup. Nah, terhirup. Jadi masker ini harusnya saya nggak berpegang ya, karena sudah kotor. Nanti saya gimana? Begitu pula sekitar wajah kita ini pasti banyak ini udara partikel-partikel yang kotor. Jadi termasuk leher kita ini pasti sudah mungkin ada dropletnya orang lain juga nempel di sini. Kalau masker ini kita turunkan, terkena droplet yang ada di leher, terus kita naikkan lagi, nah dropletnya sudah masuk ke bagian dalam masker kita. Jadi sama aja kita sudah menghirup droplet dari luar yang sudah nempel di leher kita. Yang leher kita yang kotor, diturunkan maskernya, dinaikkan lagi, jadi kena di dalam. Jadi tidak boleh yang bawah ini. Kemudian yang bawah tengah, ya ini kadang maskernya nggak sampai atas makanya, cuma di ujung hidung gini. Ini bisa bocor di sini kan, hidung kita pasti ada celah, jadi tidak bisa seperti ini. Pasti sama aja nggak pakai masker karena yang terhirup udaranya pasti yang lewat sini. Jadi benar-benar harus rapat. Jadi kita merasakan sendiri ya, kalau semakin kita merasa nyaman itu berarti semakin tidak aman. Justru kalau kita nggak nyaman itu aman gitu. Nah yang kanan paling bawah, gambar ke-6 ya, ini bawahnya nggak sampai nutup, jadi dagunya kelihatan. Ini pasti bocor, di samping-samping pasti bocor, dan di sini pasti bocor, tidak rapat. Jadi itu juga hampir sama dengan nggak pakai masker. Jadi maskernya tidak sebagai penyaring tidak berfungsi dengan baik. Baik, ini tadi pencegahan di transportasi publik, ini terutama buat driver yang mungkin driver angkot, driver bis, atau driver taksi online ya, kayak Grab, GrabCar, GoCar. Kita harus waspada ya kalau bertemu sama orang lain, ada kemungkinan dia membawa virus. Jadi sebagai driver harus selalu pakai masker, cuci tangan. Anggap saja penumpang kita itu semua bervirus. Jadi kita harus waspada. Tiap kali ganti penumpang, sebaiknya dalam itu didesinfeksi ya, supaya tidak menularkan ke orang lain. Jadi kita sendiri juga harus menjaga diri supaya tidak tertular. Kita boleh tetap bekerja tapi menjaga diri. Nah, kalau kita sebagai penumpang, kita juga harus waspada. Ada kemungkinan drivernya juga membawa penyakit. Jadi hindari yang terlalu ramai. Kalau kita transportasi umumnya, hindari kalau terlalu ramai, udah tidak usah, cari yang lain aja. Kemudian kalau pakai taksi online ya, sebaiknya tidak usah yang pakai AC. Siapa tahu driver kita juga membawa virus ya, jadi dibuka aja jendelanya. Nggak apa-apa, nggak nyaman, tapi kita aman. Gitu. Institusi pendidikan, ya sekarang alhamdulillah masih school from home ya, jadi tidak ada yang sekolah offline. Jadi memang anak-anak ini sangat rawan menularkan penyakit dan membawa penyakit ke rumah. Mereka memang kasus pada anak-anak ini tidak sebanyak kasus pada lansia atau orang dewasa. Jadi rata-rata, tapi mereka paling banyak menjadi karier, jadi paling banyak membawa penyakit ke rumah. Walaupun mereka tidak parah, tapi kalau mereka membawa penyakit pada lansia-lansia di rumah, itu yang lansianya atau orang yang punya penyakit komorbid itu yang bisa menjadi parah. Jadi sebaiknya belajar tetap online saja, dan kalau sudah di rumah tetap saja di rumah. Jadi anaknya jangan juga dibiarkan main-main ke tetangga-tetangga gitu. Jadi selalu anak-anak dididik untuk cuci tangan pakai sabun 6 langkah ya, dan selalu dibersihkan di sekolah. Masuk guru-gurunya barusan ini sudah ada 2 klaster guru ya. Jadi guru-gurunya walaupun anak-anaknya di rumah, guru-gurunya ternyata juga kurang memperhatikan protokol kesehatan, jadi bisa tertular di sekolah. Karena guru-guru memang pasti kalau banyak berbicara ya kalau guru ya, jadinya mungkin waktu memberikan pelajaran online mereka berbicara tapi tidak pakai masker juga, mungkin dalam ruangan ada beberapa guru, jadi itu sangat berisiko. Nah, kegiatan keagamaan
peribadatan sudah kita himbau untuk selalu menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan mendorong untuk menerapkan social distancing. Ya, untuk menerapkan social distancing. Jadi tentunya kita himbau untuk para pemuka agama dan yang melaksanakan kegiatan peribadatan di tempat agama untuk selalu mematuhi protokol tersebut. Tapi tentunya jangan hanya syarat aja tempat cuci tangan itu harus dimanfaatkan oleh pengunjung. Jadi pengunjungnya semua harus pakai masker. Kalau ada yang tidak pakai masker, tolong ditegur atau diberikan masker cadangan disiapkan di situ ya. Jangan diperbolehkan ada yang tidak pakai masker. Sangat berbahaya kalau di dalam ruang tertutup kan di situ masjid atau gereja atau apapun ya. Jadi apalagi mereka kadang ada kepercayaan yang tidak boleh katanya social distancing, tapi tentunya kita tetap menghimbau untuk melakukan social distancing, tapi tentunya kita tidak bisa melanggar kalau ada kepercayaan seperti itu. Ya, yang jelas kita harus tahu protokol kesehatan, kita sudah tahu resikonya bahwa kita paling tidak harus tetap semua pengunjung memakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Kemudian di pusat perbelanjaan harus ada screening pengunjung. Jadi kalau ada pengunjung yang panas atau kelihatan batuk pilek, tidak boleh masuk. Karena kenapa begitu? Karena di mall itu pasti ventilasinya jelek, itu pasti AC sentral. Karena tempatnya luas, tidak ada ventilasi keluar, tidak ada exhaust. Jadi pasti kalau sudah ada satu pengunjung, begitu dia batuk di dalam mall, itu virusnya pasti disebar-sebarkan di dalam ruangan tersebut, kayak gitu. Jadi bisa menginfeksi banyak orang, karena itu ada screening. Jadi tolong screening itu benar-benar penting dipatuhi. Kemudian harus menjaga jarak minimal 1-2 meter kalau berbelanja ya, kalau antri di kasir biasanya ramai itu ya. Dan kita sebagai pengunjung mall juga sebaiknya tunda ya ke mall. Kalau nggak penting banget ada barang yang harus dibeli, mungkin bukan hanya mall ya, mungkin pasar yang ruangnya tutup ber-AC, sebaiknya ditunda aja. Kecuali memang ada barang yang cuma bisa dibeli di situ, dan tidak bisa online gitu ya belinya. Jadi tunda saja. Kalau memang kita lagi tidak sehat, lebih baik tidak usah minta tetangga atau minta keluarga yang lain untuk membelikan. Gitu. Dan jaga kebersihan dan lingkungan tempat perbelanjaan ya. Nah, ini anak-anak, posyandu kita tutup ya, karena anak-anak paling rawan menularkan. Jadi, sebaiknya, tapi kita berharap pemantauan gizi anak tetap setiap bulan. Jadi, bisa menggunakan buku KIA, bisa menggunakan penimbangan mandiri. Kalaupun tidak punya timbangan mandiri, bisa ke posyandu, ke kader posyandu untuk menimbang, tapi tidak dengan cara membuka posyandu yang mengumpulkan orang. Jadi, bisa datang satu-satu di jadwal, misalnya hari ini 3 orang aja, gitu, 3 balita, dan waktunya berbeda. Jadi, anak-anak itu tidak berinteraksi berkumpul seperti itu. Jadi diharapkan pemantauan gizi balita tetap dilaksanakan, apalagi pemberian vitamin A dan obat cacing sudah kita laksanakan kemarin ke rumah-rumah ya. Kalau memang mereka tidak punya timbangan sendiri di rumah, bisa ke posyandu tapi dengan terjadwal, digantikan. Jadi tidak mengumpulkan posyandu untuk mengumpulkan orang bersamaan, tidak boleh. Kemudian kegiatan hajatan seperti pernikahan, itu juga pesertanya tidak boleh lebih dari 10 orang. Kalau lebih di shift ya, jadi 10 orang kan, 10 orang kan, tidak boleh walaupun ruangannya besar, nggak boleh lebih dari 10 orang, karena pasti ruangan ber-AC. Dan jaga jarak 1 meter, kursinya dibuat 1 meter, dan tidak boleh lagi prasmanan. Kalau nggak salah ya harus makan, karena prasmanan itu pasti bikin orang jadi jejer-jejer ngumpul, dan peralatan makannya pasti bergantian gitu. Dan tidak usah jabat tangan, nggak boleh cipika-cipiki, ya, walaupun keluarga jauh juga hindari jabat tangan, ya, ini saja. Sebaiknya tidak foto bareng. Kalaupun mau foto bareng, diatur benar-benar jaga jarak. Kemudian harus disediakan sabun dan air mengalir. Sebaiknya sih ditunda resepsi pernikahan. Jadi cukup akad saja yang pesertanya terbatas. Lansia, posyandu lansia kita juga tutup ya. Cuma kita khawatir kalau posyandu lansia tutup ini banyak lansia yang tidak terpantau kesehatannya, terutama lansia yang punya penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus. Jadi kita harapkan lansia-lansia terutama punya komorbid tetap meminum obatnya secara rutin, tetap mengontrol kesehatan secara rutin. Bisa datang ke puskesmas. Kalau kesulitan datang ke puskesmas, kalau ada kader yang bisa melakukan pemeriksaan, silakan melakukan pemeriksaan, sampaikan ke puskesmas. Kita membuka telekonsultasi online. Jadi bisa kalau ada kalau seperti ini obatnya apa? Silakan telekonsultasi, kita buka mobile JKN ya online lewat dokter, nanti bisa diberikan obatnya. Cara mengambil obatnya tidak harus ke puskesmas, mungkin kalau kader bisa mengambilkan atau tetangga atau pakai kurir, GoScan kan banyak sekarang, bisa. Jadi kita manfaatkan media online untuk pengobatan para lansia ini terutama. Ya, tentang kematian, kalau misalnya jenazahnya sudah terkonfirmasi COVID, itu harus
melalui protokol COVID. Jadi kita desinfeksi, kita lakukan prosesnya di rumah sakit ya. Jadi dilakukan desinfeksi dan dimakamkan sesuai dengan protokol COVID. Kenapa harus protokol ini? Karena dikhawatirkan di jenazah itu kan masih ada droplet, dia kan habis batuk, habis sesak, jadi banyak droplet tertempel. Dikhawatirkan kalau yang merawat bukan orang profesional, merawat orang umum ya, bisa tersentuh karena mereka kan tidak dilatih untuk itu, pemulasaran jenazah. Jadi bisa tertular. Jadi keluarganya juga bisa tertular gitu. Jadi kita selalu harapkan untuk menggunakan protokol COVID ini. Tapi kalau misalnya ada yang meninggal di rumah, dia belum diperiksa, tapi kita ada kecurigaan, boleh nanti silakan melapor ke puskesmas. Nanti kita cek riwayatnya, kalau memang ada kecurigaan karena COVID, kita tetap gunakan protokol COVID. Tapi kalau tidak ada kecurigaan, silakan dirawat seperti biasa. Tapi tetap ya, walaupun perawatan jenazah dimanapun di masa pandemi ini, tolong yang merawat jenazah menggunakan APD. APD itu sarung tangan yang panjang, ya sarung tangan karet yang panjang. Kalau bisa pakai jas hujan, diusahakan tidak terlalu banyak kalau memandikan tidak terlalu banyak terpercik air ya. Terus harus pakai masker yang rapat. Dan sudah selesai memandikan jenazah, tolong yang melakukan perawatan segera mandi ya, cuci tangan pakai sabun dan mandi gitu. Jadi kita mencegah ya supaya tidak terjadi penularan pada yang merawat jenazah. Gitu. Dan pada saat setelah pemakaman biasanya tetap menjaga jarak protokol kesehatan ya, tidak berkumpul-kumpul, tidak tahlilan atau apa. Kalau mau mendoakan di rumah masing-masing. Kemudian desinfektan ya. Ini desinfeksi itu hanya pada benda mati ya, tidak pada orang hidup. Jadi jangan orang lewat disemprot desinfektan gitu, jangan ya. Jadi desinfektan bisa menggunakan alat apa aja, bisa pembersih kaca, pembersih lantai yang ada di rumah, baik clean yang dilautkan, kan sudah banyak yang tahu ya. Yang perlu dibersihkan hanya yang sering disentuh. Ya, contohnya remote TV, alat elektronik, remote TV, keyboard komputer, laptop, gagang pintu, saklar lampu, toilet pasti tersentuh semuanya, itu didesinfeksi. Terutama kalau di rumah itu ada yang isolasi mandiri ya, sering-sering didesinfeksi. Sandaran kursi, meja. Ya, yang melakukan desinfeksi harus pakai sarung tangan dan pakai masker, dan sudah itu langsung cuci tangan pakai sabun dan mandi kalau bisa ya. Itu desinfeksi. Jadi tidak perlu desinfeksi yang berlebihan pada benda-benda yang jangan disentuh juga, kayak dinding, kayak lantai, kayak atapnya rumah itu tidak perlu, itu buang-buang sumber daya ya. Jadi desinfeksi sebenarnya untuk tempat yang sensitif, pagar, bolehlah pagar, pegangannya pagar itu untuk tempat boleh. Jadi yang perlu kita khawatirkan ini bukan benda mati ya. Jadi ini bukan nyamuk, nggak perlu semprot-semprot terlalu berlebihan. Jadi memang betul desinfeksi ini bisa untuk permukaan. Cuma kalau di permukaan juga virusnya hidupnya di manusia. Jadi kalau sudah di benda mati itu dia nggak akan tahan lama, paling sebentar juga mati. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan melakukan desinfeksi di rumah orang yang positif COVID, tidak usah ya. Justru yang dikhawatirkan itu justru orang-orang yang masih hidup gitu. Kadang saya lihat foto-fotonya tuh desinfeksi, tapi tetangga-tetangganya yang nonton itu pada nontonnya nggak pakai masker. Yang harus ditakuti itu justru orang-orang yang mau ngumpul nggak pakai masker, bukan rumahnya yang ini ya, bukan benda matinya. Sama kayak jenazah itu juga. Pada takut, ada jenazah positif COVID, jangan dekat-dekat loh. Jenazah itu sudah nggak bernafas, sudah nggak batuk, sudah nggak bicara, sudah nggak mengeluarkan droplet, jadi tidak perlu ditakuti. Memang dia jenazah itu mungkin masih ada droplet tertimpa, tapi tidak mungkin droplet itu terbang sendiri kalau dia tidak bernafas atau batuk. Justru yang ditakuti itu tetangga-tetangga yang nontonin nggak pakai masker gitu ya, jadi tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Nah, ini sosialisasi sudah keluar ya, Perwali nomor 23 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Ini ada kewajiban perorangan, ada sanksi perorangan, tempat umum, dan fasilitas umum. Untuk perorangan, wajib menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, meningkatkan imunitas, dan isolasi mandiri. Sekarang sudah ada sanksinya ya untuk pelanggar perorangan, adalah sanksinya teguran lisan atau tertulis, kerja sosial membersihkan pasung, menyediakan 19 masker untuk dibagi, dan ada denda administratif 100.000 kalau nggak pakai masker, dan 1 juta kalau tidak patuh isolasi mandiri. Ya, itu untuk perorangan. Untuk fasilitas umum seperti kantor, sekolah, tempat ibadah, warung makan, termasuk pedagang kaki lima, tempat wisata, ya, itu wajib ada sosialisasi dan edukasi, menyediakan media informasi COVID, misalnya mengingatkan untuk jaga jarak, pakai masker, dan sebagainya. Kemudian wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Kemudian harus ada penapisan kesehatan, misalnya yang panas batuk pilek tidak boleh masuk, atau langsung ada termogan, lebih bagus lagi ya. Kemudian harus ada pengaturan jaga jarak, jadi kalau tempat makan harus diatur 1 meter minimal. Harus ada program desinfeksi berkala, jadi sudah satu pengunjung pergi langsung didesinfeksi mejinya gitu. Dan penegakan kedisiplinan masyarakat, jadi pemilik warung
harus lihat kalau pengunjungnya rame-rame kumpul, dia harus memperingatkan supaya tidak boleh, karena yang kena sanksi dia, bukan pengunjungnya ya. Kemudian harus ada fasilitas deteksi dini terutama untuk pegawai. Nah, sanksinya untuk tempat fasilitas umum, pertama teguran lisan, teguran tertulis, bisa dihentikan kegiatannya, jadi warungnya ditutup kalau tetap tidak mematuhi ya. Kemudian harus menyediakan ini antara 30 sampai 200 masker tergantung jenis usahanya ya. Yang paling rendah ini kayaknya angkot. Yang 200 ini mungkin penginapan yang paling tinggi ya. Denda administratif antara 150.000 sampai 1 juta, itu juga tergantung jenis usahanya. Baik, ini adalah peran lintas sektor kita semua dalam pencegahan COVID di wilayah Karangjati. Ini sebenarnya banyak ya tugasnya, tapi saya lingkari yang paling penting, terutama di masa isolasi mandiri seperti ini. Jadi, lurah dan para ketua RT yang ada di sini, tolong rutin nomor 1 ya, menyampaikan informasi dan mengedukasi warga tentang COVID. Nomor 6 ya, tolong buat alur pengorganisasian pemenuhan logistik dan penggalangan donasi bagi warga yang isolasi mandiri di rumah dan warga kurang mampu ya. Jadi kalau warga sudah ada yang masuk kategori untuk dilakukan isolasi mandiri itu umumnya satu rumah, jadi tidak bisa cuma satu orang aja. Jadi harus satu rumah isolasi mandiri semua. Nah, mereka pasti kesulitan kalau mau beli makan atau mau apa. Nah, tolong tetangga-tetangganya atau ketua RT bisa mengorganisir bagaimana cara keluarga ini tetap bisa isolasi mandiri tanpa keluar rumah. Jadi mungkin dibantu. Kalau dia kurang mampu dan kerjanya harian ya, mungkin ojek atau apa, ya dibantulah menggalang bantuan supaya mereka sekeluarga tetap bisa makan selama 10 hari isolasi mandiri. Kalau mereka orang yang mampu, ya tetangga mungkin membantu membelikan makanan ya, mereka kasih uang. Jangan khawatir ya, tetap bisa jaga jarak dari pagar misalnya kasih uangnya atau lewat transfer. Jadi tolong dibantu pada tetangga-tetangga ini yang isolasi mandiri. Mereka itu tidak perlu didahului, tidak perlu ditakuti. Kadang-kadang warga itu terlalu berlebihan ketakutan sampai ada yang dimarahin, diusir, disuruh ke rumah sakit, tidak bisa ya. Mereka tuh isolasi mandiri memang di rumah gitu. Jadi mereka tuh bukan maunya mereka juga untuk sakit. Jadi bayangkan mereka tuh kalau terjadi pada keluarga kita, sudah sakit, sudah nggak boleh kerja, dimusuhi tetangga pula. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Mereka tuh perlu dukungan. Jadi kita sebagai tetangga, sebagai RT harus menghimbau warganya untuk memberikan dukungan. Tentunya dukungannya tetap dengan protokol kesehatan, tetap jaga jarak pada mereka. Bisa dengan lewat WA ya, tanya ke tetangganya ada perlu apa, perlu dibelikan makanan atau dibantu apa gitu. Jadi supaya mereka tetap tidak perlu keluar rumah, tapi kebutuhannya terpenuhi dibantu oleh keluarga. Nah, ini nomor 11 ya, memantau warga yang memiliki status suspek atau kontak erat atau konfirmasi positif dan harus menjalani isolasi mandiri ya. Ini yang memantau kesehatan sehari-hari adalah puskesmas dan kami memantaunya online ya. Jadi kami pantau setiap hari mereka itu bagaimana keadaannya, apakah ada keluhan, dan kalau ada keluhan kan biasanya video call, kami lihat keluhannya nafasnya seberapa, dan kalau ada perburukan maka akan kami rujuk. Nah, sementara itu kami cuma bisa mengedukasi bahwa mereka tidak boleh keluar rumah selama 10 hari. Nah, memantau bahwa mereka tidak boleh keluar rumah itu kami tidak bisa, karena kami tidak mungkin memantau 24 jam rumah tersebut. Jadi kami minta bantuan RT dan mungkin tetangga sekitar ya, tolong bantu pantau kalau mereka itu isolasi mandiri. Jadi kalau mereka mau keluar rumah jangan langsung dimarahi ya, mungkin mereka ada keperluan, diperingatkan aja bahwa mereka lagi isolasi, kenapa mau keluar, mungkin mereka ada keperluan, bisa dibantu gitu, dibantu belikan apa, kalau perlu beli apa. Jadi diusahakan supaya mereka tidak keluar. Jangan sampai mereka pergi ke pasar dan menularkan ke orang lain gitu. Jadi sebagai ketua RT, tolong beri dukungan pada warga-warga isolasi mandiri supaya mereka bisa menjalani isolasi mandiri dengan tidak sampai stres. Kalau stres kan imun turun, bisa gawat nanti penyakitnya. Jadi supaya mereka bisa menjalani dengan dukungan warga-warga sekitar. Setelah 10 hari, insya Allah sudah dinyatakan sembuh, tidak akan menularkan lagi, dan tolong diterima. Tapi tetap kita semua, baik kepada yang positif maupun tidak positif, atau yang suspek, semua perlakuannya sama. Kita semua harus menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak. Ya, jangan menurunkan kewaspadaan. Kita nggak tahu siapa yang positif, siapa yang enggak. Itu yang isolasi mandiri kebetulan yang ketahuan aja. Yang nggak ketahuan mungkin banyak. Jadi makanya kita masing-masing harus melindungi diri kita sendiri. Ini tokoh agama dan tokoh masyarakat sama yang menghimbau di tempat-tempat ibadah selalu diselipkan dalam ceramah untuk mengajak warga untuk melakukan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Ini Babin Kamtipmas, Babinsa, sama kalau ada Linmas di tiap RT, tolong bantu penegakan disiplin masyarakat dalam melakukan jarak tidak berkerumun, dan tetap di rumah ya. Jadi kadang-kadang anak-anak muda tuh suka nongkrong-nongkrong sampai malam, mereka merokok, mungkin nggak pakai masker, ngobrol-ngobrol, biasalah anak muda. Jadi tolong bisa ditertibkan, hal seperti itu sangat berbahaya ya. Kalau sudah ada satu kena, pasti semua kena kayak gitu. Jadi jangan ada aktivitas kumpul-kumpul kayak gitu.
kader, tugas kader adalah menyampaikan informasi pencegahan COVID ya, pertama pakai masker, itu aja pencegahannya sebenarnya yang utama. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Tentunya kader bisa membantu ketua RT kalau menyediakan makanan, pemenuhan logistik tentunya dari hasil donasi atau swadaya masyarakat. Terserah RT masing-masing kebijakannya seperti apa. Kalau puskesmas, kami akan memantau dalam pasien isolasi mandiri dalam hal kesehatan dan melakukan rujukan sesuai dengan kondisi pasien. Nih, masyarakat telah dihimbau untuk melaksanakan 3 hal ini. Pertama, jaga jarak. Kedua, saling mengingatkan untuk jaga kebersihan dan keamanan. Jangan kumpul-kumpul ya. Dan bantu pemenuhan logistik warga yang menjalani isolasi mandiri. Ini perlu dukungan seluruh warga sekitar ya. Jadi penderita COVID yang isolasi mandiri di rumah itu jangan dimusuhi. Mereka justru perlu didukung, perlu dibantu. Ada saatnya mungkin justru kita yang terkena. Jadi kita tentu mengharapkan dukungan dari tetangga. Kita sudah stres sakit, jangan sampai tetangga malah memusuhi, malah memarah-marahi gitu. Jadi kalau dibantu justru mereka jadi lebih cepat sembuh karena imunnya naik, stres ya. Yang ketiga, jika merasa sakit segera lapor. Kadang banyak yang sakit ini nggak lapor, mungkin takut ketahuan atau apa ya. Lebih baik lapor daripada pada saat sudah sesak baru lapor, kita susah merujuknya karena rumah sakit sekarang penuh semua. Jadi sebelum sakit, saat sudah batuk panas nggak sembuh-sembuh, segera ke puskesmas. Ya. Datang ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan nanti. Dan kalau pergi ke pelayanan kesehatan pada saat sakit ya, sebaiknya gunakan transportasi pribadi ya, jangan naik angkot, nanti bisa menularkan ke orang lain. Dan pakai masker kalau keluar rumah. Terutama kalau sakit kita harus sadar diri, kita bisa menularkan penyakit. Jadi pakai transportasi pribadi, naik ojek boleh, tapi pakai masker ya. Pakai ya itu, kayak gitu. Jadi usahakan kita jangan menularkan ke orang lain. Posyandu masih tutup ya, kalau kita posyandu buka, tetap harus mematuhi protokol. Tidak boleh banyak orang, sebaiknya di luar ruangan dan diatur jaraknya. Ini yang tadi ya, isolasi mandiri. Kita sudah ada protokol isolasi mandiri, tiap ada warga yang isolasi mandiri kita kasih lembar protokolnya. Untuk ketua RT-nya membantu dalam hal sosial ekonominya yang isolasi mandiri dan lapor ke puskesmas ya. Bila ada kondisi memburuk, mungkin dia belum sempat lapor ke puskesmas, ketua RT bisa bantu laporkan. Nah, ini sekedar informasi aja ya. Kalau ada kasus suspek ini yang batuk pilek panas itu ya, gejala-gejala yang mengarah ke COVID atau kontak erat. Kalau kontak erat ini biasanya keluarga atau teman dekat atau teman sekerja yang kontak cukup erat ya dengan pasien yang konfirmasi positif atau pasien konfirmasi positif sendiri gitu ya, yang sudah di swab hasilnya positif. Ini ada 2 kemungkinan. Kalau gejalanya sedang atau berat, maka dia isolasinya di rumah sakit. Ini kami rujuk. Tapi kalau dia tanpa gejala atau gejalanya ringan, ke bawah ya, maka dia isolasi mandiri di rumah. Nah, ini peran ketua RT dan petugas puskesmas dan peran warga dengan status di rumah itu untuk kita bekerja sama memantau isolasi mandiri ini. Ya, ketua RT tentunya diharapkan bisa menggalang dana atau bantuan untuk kebutuhan logistik warganya tersebut. Ya, tugaskan perwakilan warga untuk menyiapkan makanan atau kebutuhan lain jika warganya kurang mampu. Kalau tidak mampu ya, kalau mampu ya bantu berikan supaya mereka tidak keluar rumah. Ini relawan dan ormas juga diharapkan bisa membantu warga-warga yang isolasi mandiri di rumah ini ya gitu. Sebaiknya tiap RT ada relawan desa COVID ya, anggotanya kira-kira seperti ini. Jadi kita bekerja lintas program, lintas sektor kerjasama untuk membantu pencegahan dan penyebaran COVID-19 ini. Ya, protokol pencegahan desa lawan COVID ini di RT kalau kita ya. Tentunya memberi edukasi rutin ke masyarakat tentang pencegahan, mendata penduduk rentan sakit, contohnya punya komorbid atau lansia, itu sebaiknya setiap RT punya data ya, jadi penduduk balita segala dilindungi. Kemudian rutin menyemprotkan desinfektan, tentunya hanya di tempat-tempat yang banyak disentuh. Sebaiknya tiap RT menyediakan alat deteksi dini, bisa termogan, bisa untuk mencegah penyebaran. Jadi kalau ada awak yang sakit, tolong dianjurkan di rumah aja. Di rumah aja, lapor ke puskesmas kalau sakitnya agak nggak enak gitu ya. Dan selalu sedia nomor rujukan, nomor puskesmas saya kalau ada apa selalu. Warga yang perlu dirujuk. Nah, ini di Karangjati kita identifikasi masalahnya. Masyarakatnya belum disiplin menjalankan protokol kesehatan, banyak yang nggak pakai masker, tidak jaga jarak, kumpul. Pelaku perjalanan banyak yang nggak lapor, ya, mungkin takut disuruh ngapain lah. Padahal kita cuma memantau aja, nggak diapa-apain gitu. Jadi tolong lapor yang baru datang dari Jawa atau dari mana ya. Isolasi mandiri tidak terlaksana baik, masih banyak yang keluar rumah pada saat isolasi. Jadi kami ini mohon kerjasamanya ya ketua RT. Kemudian pelaku usaha banyak yang tidak menjalankan protokol. Kelompok rentan tidak terpantau kesehatannya karena posyandu tutup. Kemudian penyakit menular lain meningkat ya.
ada stigma negatif, yaitu ya keluarga banyak percaya hoax, jadi ketakutan berlebihan tentang COVID ini. Orang yang suspek, maksudnya orang yang punya gejala sesak nafas, batuk pilek, kadang tidak terbuka, tidak lapor pada petugas kesehatan. Lapornya waktu sudah sesak, sudah hampir gagal nafas ya. Sebaiknya pada waktu sudah suspek, lapor saja. Kalau dengan puskesmas pasti akan dibantu. Kalau misalnya kita periksa ada gejala mengarah COVID, pasti kita akan ajukan untuk pemeriksaan swab. Itu lebih baik daripada sudah parah, nggak sempat lagi di swab, nggak sempat lagi di apa-apakan, dan rumah sakit penuh semua, jadi susah malahan. Jadi lebih baik kita tahu dari awal. Kalau dari awal gejalanya belum berat, mungkin bisa swab. Kalaupun positif, kita bisa resepkan obat-obat untuk pencegahan. Ada yang menolak memeriksa, kok ketahuan atau apa ya, atau disuruh dirawat nggak mau. Ini perlu apa ya? Perlu pengertian ya. Mungkin yang bisa memberikan pengertian orang yang dipercaya, mungkin Pak RT atau kader ya, atau siapa ya. Jadi kita nggak mengharapkan ada penolakan karena ini adalah penyakit menular berbahaya pada penolakan seperti ini. Kurangnya dukungan ya, penolakan itu bisa karena kurangnya dukungan. Mungkin warganya kalau sudah ada satu positif, warganya langsung ribut gitu. Jadi tolong Bapak RT kan tahu kondisi warganya masing-masing. Kalau sudah ada, mungkin lebih bijak lah ya Bapak Ibu RT. Kalau sudah dapat info dari saya, warga ini positif isolasi mandiri, tolong tidak usah terlalu disebarkan ya. Cukup Pak RT yang simpan, atau kalau Pak RT butuh bantuan untuk mengawasi, cukup tunjuk satu orang yang bisa dipercaya, mungkin tetangga terdekatnya. Nggak usah disebarkan, bahwa jangan dijadikan bahan gibah lah. Kalau misalnya kira-kira warganya terlalu panik, tapi kalau warganya guyup, rukun, pendukung ya nggak apa-apa dikasih tahu kalau memang gitu, kalau memang mereka akan membantu gitu. Tapi kalau kira-kira warganya terlalu parnoan atau apa, jadi tolong Pak RT bisa bijak menyimpan informasi. Hanya membantu kami saja untuk melakukan isolasi mandiri, jadi tidak perlu disebar-sebarkan status bahwa dia positif seperti itu, karena masih banyak stigma yang jelek tentang penderita COVID ini. Nah ini ya, ketakutan berlebihan yang tidak tepat sasaran. Pada kontak erat keluarga dicurigai gitu. Pasien yang dalam isolasi mandiri dicurigai. Pasien yang sudah sembuh pun, sudah selesai isolasi, sudah kita nyatakan sembuh, masih dicurigai gitu. Kadang jenazah yang tidak terindikasi COVID pun dicurigai COVID, jadi tidak mau dirawat. Jadi itu tidak, ini perlu pengertian ya, supaya tidak terjadi seperti itu. Ya, karena memang banyak informasi menyesatkan, hoax. Saya harapkan Bapak Ibu RT bisa membantu menangkal isu-isu yang tidak benar itu. Nah, ini karena informasi sesat itu juga banyak perilaku meremehkan protokol kesehatan yang sangat kita sayangkan. Kalau kayak isu-isu yang aneh-aneh ya, saya sih nggak masalah. Yang penting tetap lakukan protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Ya, kita tidak melarang orang kalau keluar rumah untuk bekerja ya. Tapi kalau cuma untuk kumpul-kumpul buat apa gitu ya, itu kan berbahaya. Ya, ini evaluasi dan tindak lanjut. Kita perlu peran lintas sektor lebih aktif dalam memantau protokol kesehatan oleh warga maupun tempat-tempat usaha atau tempat umum. RT tolong lebih aktif melaporkan suspek, pelaku perjalanan, dan membantu mengawasi isolasi mandiri. RT selalu tokoh masyarakat diharap bisa menjadi teladan dalam penerapan protokol, tidak mendukung stigma dan hoax yang berkembang, membangun jaringan sosial dan dukungan ketahanan pangan pada keluarga yang menjalani isolasi mandiri melalui swadaya masyarakat, dan edukasi aktif pada masyarakat dalam penerapan protokol, yakni pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Peran UKBM ini posyandu lansia ya, dan kader boleh dilakukan bila sudah diizinkan ya, tapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, ini inovasi kita di Puskesmas Karangjati dalam pandemi COVID ini. Kita ada telekonsultasi, jadi kita sekarang memanfaatkan banyak media online ya. Kita kurangi kumpul-kumpul, tapi kita harapkan masyarakat tetap teredukasi dengan kesehatan dan bisa mendapat pelayanan kesehatan. Yang pertama ada telekonsultasi, jadi kita bisa konsultasi dokter secara online. Kemudian ada aplikasi Gembita Mobile ini untuk memantau penyakit tidak menular dan faktor risiko penyakit pada lansia. Kemudian kelas ibu hamil dan kelas ibu balita kita lakukan e-class, jadi electronic class itu melalui pemutaran video di ruang tunggu, dan kita bagi shift berempat-berempat, jadi kita tidak melakukan kelas secara offline, tidak melakukan kelas berbentuk pertemuan, jadi tetap mendapatkan informasi-informasi edukasi melalui pemutaran video, dan tanya jawabnya dilakukan satu persatu pada saat pemeriksaan ibu hamil, seperti itu. Nah, ini yang telekonsultasi ya. Konsultasi dokter secara online melalui aplikasi mobile JKN ya. Peserta JKN bisa menginstal aplikasi tersebut, ada di Play Store, dan bisa registrasi dengan nomor JKN masing-masing. Konsultasinya bisa dilakukan di jam kerja berupa chat konsultasi dokter. Bisa kirim foto, misalnya ada keluhan ini, di foto dikirim lewat aplikasi tersebut, atau video bisa. Sebenarnya di luar jam kerja bisa juga chat, cuma saya akan buka aplikasinya pada saat jam kerja. Jika hasil konsultasinya perlu terapi obat, obatnya bisa diambil
melalui dititip, mungkin dititip pada tetangga yang ke puskesmas, atau pakai kurir, atau fasilitas pengantaran online sekarang kan banyak. Ya, ini bisa dimanfaatkan. Kalau untuk umum, selain peserta JKN, bisa lewat WA, itu juga tetap di jam kerja ya. Dan kalau WA ini saya khususkan untuk lansia atau penderita penyakit kronis yang sudah pernah terdaftar ya. Kalau belum pernah periksa sama sekali, mohon maaf harus datang dulu ke puskesmas untuk diperiksa. Ya. Kalau sudah pasien lama, bisa kita online. Kita kalau misalnya ada pemeriksaan di luar, punya tensi sendiri, punya gula darah sendiri, bisa disampaikan, bisa kami berikan obatnya. Berikutnya aplikasi Gempita Mobile bisa diinstal sebagai aplikasi di Android yang ada di Play Store atau browsing juga bisa. Jadi kalau nggak mau berbentuk aplikasi boleh browsing ke Gitly Gempita Mobile ini. Aplikasinya bisa dipakai untuk screening PTM, screening penyakit tidak menular, diabetes, hipertensi dan sebagainya. Baik usia produktif dan usia lanjut ada screeningnya tersendiri. Caranya cukup diisi hasil pemeriksaan, diisi pertanyaan-pertanyaan, dan setelah diisi akan langsung keluar hasil analisa faktor risikonya. Aplikasi ini juga dilengkapi halaman edukasi untuk mengetahui petunjuk kesehatan bagi penderita atau yang memiliki risiko penyakit tidak menular. Dan ada link untuk konsultasi juga. Ya, ini di Karangjati kalau ada pelaporan kasus COVID, ini bisa online ke Gitly COVID Karangjati ini, tapi sebaiknya supaya responnya cepat ke WA Mbak Ayu ya, Mbak Ayu surveillance kami. Nomornya tertera di situ via WA. Silakan kalau ada laporan suspek atau yang isolasi mandiri mungkin nggak punya gadget, Pak RT-nya mau membantu melaporkan kondisi hariannya bisa via Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu yang punya datanya, beliau yang mengkoordinir tentang pemantauan isolasi mandiri ini. Saya harapkan Bapak Ibu RT terutama dan segenap lintas sektor sekalian bisa bekerja sama dalam melakukan pencegahan dan pengendalian COVID di Karangjati sehingga tidak terjadi penularan yang semakin banyak. Terutama di Balikpapan ini kasusnya sudah sangat tinggi ya. Kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita sama-sama selalu terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker kemana-mana. Setiap kali keluar rumah dan pakai masker yang benar ya. Cuci tangan pakai sabun. Setiap ketemu tempat cuci tangan sempatkan untuk cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah cuci tangan. Sudah tahu ya? Sama cuci tangan. Ya itu. Kemudian selalu jaga jarak, hindari kerumunan, hindari berkumpul-kumpul. Dan kalau kita berinteraksi dengan orang, hindari ruang tertutup, hindari berbicara terlalu lama ya. Kalau kita perlu berbicara terlalu lama sebaiknya lewat manfaatkan fasilitas online itu lebih aman. Jadi via WA atau via telepon ya. Walaupun kita satu ruangan sebelahan, nggak apa-apa WA-an aja. Ini untuk menjaga diri kita, menjaga teman-teman kita, menjaga keluarga dan orang yang kita sayangi. Jadi untuk sementara selama pandemi ini kurangi kontak, jadi perbanyak kontak secara online seperti itu. Sekian saja hasil pertemuan lintas sektor. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup perangkat kelurahan ya, RT, atau bisa japri saya. Jadi saya harapkan walaupun kita tidak bertemu, kita tetap bisa berkoordinasi dengan baik dan bisa menjalankan apa-apa yang sudah kita sepakati di lingkungan kita masing-masing. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.